Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu bulan November 2023. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan energi kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan, kesehatan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November ini. Ada Page of Wands, the Star, Two of Wands, Two of Cups, Ace of Wands, the Moon, King of Wands, Five of Pentacles, ada Six of Cups, the Tower, ada The Empress, dan juga Queen of Wands. Saya melihat ada beberapa di antara kamu sepertinya excited, senang dengan tantangan yang baru. Ada tantangan baru di hadapan kamu, ada bentuk komunikasi antara kamu dengan mungkin partner kerja ataupun perusahaan tertentu, partner bisnis kamu. Ada mungkin kesempatan kamu di sini untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnis bersama antara kamu dengan seseorang yang terjalin nih komunikasinya ini. Ini juga merupakan seseorang yang sangat senang ngebantu orang. Kalau misalnya yang dibantuin itu akan sangat menantang, memberikan dia peluang mengembangkan bisnisnya, mendapatkan untung. Bisa jadi ya, kamu bukan partner bisnis, cuma ditawarin pekerjaan, ditawarin nih untuk ngebantuin dapat komisi, dapat bonus, tentu senang dong gitu ya kan. Ada juga beberapa di antara kamu sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk peluang atau kesempatan kamu di dalam berkarir. Dan untuk King of Wands ini adalah sosok yang berani di dalam mengambil risiko. Dia sifatnya ini untung-untungan ya. Dan ditambah lagi dia udah banyak pengalaman melalui berbagai macam rintangan, resiko udah banyak dia alami, udah pernah ngalami yang namanya kerugian juga, kejatuhan juga udah pernah. Jadi untuk menghadapi tantangan yang ada risikonya itu bukan sesuatu yang luar biasa lagi bagi dia. Justru nggak apa-apa kalau misalnya jatuh, coba lagi. Kalau misalnya rugi ya coba lagi gitu. Ini sosok leader, sosok pemimpin. Dia akan mengambil peluang atau kesempatan yang dia rasa akan menguntungkan dirinya sendiri. Ini bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini adalah orang yang dealing sama kamu. Ada The Tower. The Tower ini merupakan representasi dari realita. Ada sesuatu yang tadinya kamu tidak peka, atau ada tindakan yang tidak berdasarkan kehati-hatian, tidak penuh dengan kesadaran, tidak penuh dengan pertimbangan, sehingga menimbulkan adanya seperti kekacauan ini. Jadi Tower ini kan kekacauan, runtuh, terbakar, dan ada dua manusia di sini yang terjatuh ke bawah. Nah, kalau misalnya The Tower ini udah runtuh, maka yang bisa kita lakukan adalah ya harus ngebangun fondasi lagi dari awal, harus bangun lagi dari awal kan gitu. Ya namanya kalau misalnya kita mengalami kerugian, apalagi berbisnis ya. Setiap bisnis di dunia ini saya rasa pasti pernah mengalami kerugian, tapi dari situ justru dia akan belajar menjadi lebih bijaksana lagi. Ada The Star, ya ini merupakan harapan, doa, keyakinan, iman, faith. Seberapa yakin kamu akan usaha pekerjaan yang kamu tekuni sekarang akan sangat berhasil di masa depan kamu. Saya ngerasa beberapa di antara kamu ini punya visi di masa depan. Aku harus sukses, aku harus stabil. Aku ini udah bisa nanti nggak kerja pun, tapi aku udah punya pemasukan income itu yang stabil. Walaupun aku bukan pegawai negeri, tapi aku punya masukan dari usahaku. Kamu udah jauh sekali memikirkan masa depan kamu. Ini sosok yang profesional. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu lebih
independen lebih efektif bekerja kalau kamu kerja sendiri. Kamu ngerasa kalau kerjaan kamu itu akan cepat beresnya kalau kamu kerjain sendiri. Sehingga ada beberapa di antara kamu lebih memilih keluar dari suatu perusahaan. Beberapa di antara kamu tadinya dealing dengan teamwork, jadi nggak kerja sendiri gitu, harus kooperatif gitu ya. Tapi semakin kamu memahami karakter dan pendirian kamu ngerasa bahwa aku lebih senang kalau aku kerja independen, self-employment. Aku lebih bagus kayaknya deh jadi content creator aku atau ngebuka bisnis usaha sendiri. Kalau kita kerja di perusahaan kan kita diatur-atur nggak bisa bebas. Tapi kalau kita punya usaha sendiri itu lebih bebas. Beberapa di antara kamu yang ngedapatin kabar ada seperti hubungan kerjasama, nih kesempatan bagi kamu untuk berkarir, bakalan ada karir baru, kesempatan baru, memasuki lingkungan pekerjaan baru. Ini sesuatu yang menggembirakan. Ace of Wands. Ini adalah kabar baik untuk Sagittarius. Mungkin kamu akan ragu-ragu ya, apa mungkin aku diterima, apa mungkin aku akan dipanggil, apa mungkin aku akan diinterview. Segala sesuatunya mungkin. Dari sini saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu akan mendapatkan kabar baik, panggilan, kesempatan kamu untuk berkarir. Dan ini adalah bagian dari doa-doa kamu yang terjawab di bulan ini. Tapi ada keraguan di sini ya. Ini Two of Wands ini bisa jadi kamu meragukan kamu akan dipanggil apa enggak. Beberapa di antara kamu mungkin udah duluan meragukan diri sendiri. Padahal kamu udah mempersiapkan diri, udah cari informasi lowongan pekerjaan, tapi udah duluan meragukan, udah nggak jadi dilamar. Padahal ada peluang itu, kamu harusnya segera bergerak, bertindak antar lamaran. Kalau di interview dipanggil udah langsung pergi ke sana on time gitu. Entah kenapa saya ngerasa ada dua-dua hati di sini. Aku pergi apa enggak ya? Udah di interview misalnya, atau aku ngelamar apa enggak ya? Padahal sudah ada nih informasi atau mungkin kamu udah dapat kabar ya bakalan ada lowongan, enggak dibuat, ya enggak akan dapat kalau begitu gitu kan. Di sini ada Two of Wands. Mungkin kamu akan meragukan kesempatan ini bakal jadi milikmu atau enggak, tergantung sama kamu. Kamu akan take action, kamu bertindak, kamu melakukan sesuatu, atau kamu duduk aja atau diam aja. Di sini ada sosok atau figur laki-laki ya, dimana dia sebenarnya udah memegang tongkat sebelah kiri dan juga ada bola bumi di sebelah kanan. Dia sudah tahu nih kemana minatnya, dia lebih tertarik ke sebelah kiri. Tapi dia belum gerak-gerak, nggak jalan dia gitu. Kalau kamu sudah minat ke suatu hal, kamu lebih tertarik ke suatu hal, kenapa enggak kamu eksekusi? Eksekusi, kalau kamu udah punya plan, kamu tertarik ke hal itu, wujudkanlah itu dalam bentuk nyata. Ada beberapa di antara kamu dealing juga dengan suasana hati atau kesepian, merana sendiri. Mungkin kamu secara finansial sekarang lagi mengalami masalah karena kamu yang secara mandiri sendiri ini banting tulang. Mungkin kamu adalah single parent, kamu yang menjadi tulang punggung, dan ketika kamu mengalami the tower, ada sesuatu yang mengejutkan, mungkin ada kabar, berita di mana kamu harus menuntaskan misalnya cicilan, kredit, atau ada keperluan yang mendadak tiba-tiba harus dipenuhi. Nah, ini sesuatu yang mendesak otomatis akan membuat kita jadi ngerasa merana sendiri. Aduh, kemana aku harus minta pertolongan? Kayaknya bakal nggak ada nih pertolongan yang aku dapatkan. Jadi ada rasa pesimis di sini. Nah, rasa pesimis ini juga akan mempengaruhi emosi, rasa kepercayaan diri kamu. Ketika kamu udah mengalami suasana hati yang seperti ini juga akan mempengaruhi segala tindakan dan keputusan yang kamu lakukan. Contohnya tadi ya, kamu akan optimis, percaya diri bahwa peluang kesempatan berkarir ini jadi milik kamu atau enggak. Awalnya mungkin kamu di sini ragu, enggak yakin sama diri sendiri, tapi entah kenapa saya ngerasa di sini kamu semakin bangkit lagi bahwasanya ya enggak bisa hidup kalau enggak ada uang. Ini yang menjadi prioritas sekarang, memperbaiki finansial, keuangan. Kalau keuangan stabil, apapun itu bisa diselesaikan, kan gitu ya. Bahkan orang mau cantik aja sekarang bisa nih dioperasi pakai uang. Mau dapat teman banyak juga bisa ya kan, pakai uang. Ya segala sesuatunya bisa dibeli di bumi ini sekarang. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, ya apa sih yang nggak bisa dibuat gitu. Nah, awalnya kamu ragu, tapi semakin ngerasa terpuruk, semakin aduh ini bukan solusi deh. Yang paling penting sekarang adalah
memperbaiki finansial. Mau nggak mau aku harus kerja. Mau nggak mau aku harus bisa menghasilkan uang. Nah, muncul semangat itu. The child, ada Six of Cups. Six of Cups ini bisa jadi adalah semangat baru, ide baru, atau ini energi the child ini di dalam diri seseorang adalah energi excited, energi yang bersemangat, suka dengan tantangan, suka dengan hal-hal yang inovatif, kreatif. Nah, ini muncul di kamu. Tapi harus melalui serangkaian kejatuhan ini tadi dulu ya kan. Karena kamu nggak mau, aku udah jatuh nih, aku nggak mau semakin jatuh terpuruk lagi. Nah, di sini bangkit lagi. Muncul kreativitas itu dan kamu semakin percaya diri, kamu semakin tahu apa yang kamu butuhkan, yaitu financial security, keuangan yang stabil, pemasukan yang banyak demi masa depan. Oke, kalau misalnya ini nggak aku perbaiki, udah aku bakalan terus-terusan nih berada di lingkaran negativity ini. Oleh karena itu aku harus berjuang. Gimana pun itu aku harus berjuang. Ada Seven of Wands di sini ya. Ini adalah sosok yang perseverance. Dia dianugerahi kemampuan untuk mengatasi segala berbagai macam tantangan atau masalah. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Sagittarius, beberapa di antara kamu juga dealing dengan kesehatan. Untuk kamu yang mungkin udah berusia lanjut, perlu ini memperhatikan diet ya, lebih mengkonsumsi yang segar-segar lah, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Perhatikan vitamin untuk kesehatan tubuh kamu di bulan November ini, apalagi ini musimnya nggak jelas ya, kadang hujan, kadang panas, dan tentu bikin flu. Oke, ada Temperance, Eight of Swords, Five of Pentacles, the Wheel, Ten of Pentacles, Justice, ada Five of Wands, Five of Swords, Two of Swords, King of Cups, the Chariot, ada Three of Swords, dan juga Eight of Swords. Wah, muncul Eight of Swords di sini dan juga Eight of Swords. Ada Three of Swords. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih, sakit hati, kamu ngerasa tertekan, terikat, terisolasi, nggak bisa bergerak kemana-mana. Ini adalah fase di mana seseorang itu bisa mudah lelah, capek. Untuk beberapa di antara kamu, energi ini akan mempengaruhi vitalitas kamu di bulan November. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi ya, perlu memperhatikan diet, pola diet, makanan yang segar. Ya, kalau bisa jangan yang berminyak-minyak ya, apalagi untuk yang usia lanjut atau kamu yang berat badannya udah lebih gitu. Harus diperhatikan karena ini mempengaruhi semangat kamu di dalam bekerja, mempengaruhi emosi kamu juga. Ada beberapa di antara kamu bakalan dealing juga dengan urusan-urusan yang belum kelar, bisa jadi konflik, ada vibrasi yang kurang cocok dengan kamu. Ini semacam kompetisi, semacam pertikaian, juga ada sesuatu yang toksik, energi negatif. Ini yang mempengaruhi perasaan, emosi, dan semangat kamu. Awalnya memang di sini ya, kamu merana, ngerasa down, ngerasa nggak akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kamu. Ngerasa kamu tertekan, seperti berada di lingkaran setan gitu ya. Kamu dikelilingi pisau, nggak bisa bergerak kemana-mana. Rasa-rasanya pengen jalan-jalan, traveling bersama dengan keluarga untuk refreshing. Tapi apa boleh buat, keuangan sekarang belum stabil. Masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini kudu tuntas dulu, baru bisa jalan-jalan. Ada keinginan untuk jalan-jalan itu tadi di sini, tapi ya harus bisa beradaptasi dengan situasi keuangan ataupun pekerjaan yang nggak bisa sesuka hati. Ya, tunggulah keadaan stabil dulu, baru nanti mungkin di lain waktu akan ada kesempatan untuk jalan-jalan. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo. Sepertinya ada konflik di antara kamu dengan energi ini. Kalau
bukan kamu, bisa jadi ini orang terdekat kamu, anggota keluarga, bisa jadi ini adalah anak-anak kamu yang merupakan orang tua. Tentu sedih dong melihat anak-anaknya ada konflik, ya ada masalah, nggak pengen ada pertikaian. Tapi di sini kamu berusaha menjadi pribadi yang objektif menilai kedua belah pihak. Ya, kalau misalnya ada di sini nih, kalau misalnya kamu orang ketiga nih, penengah di sini ya, ada yang bertikai atau konflik, kamu akan bersikap objektif menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Kamu nggak memihak siapapun. Bisa jadi kamu bukan orang ketiga, tapi kamu yang berada di tengah-tengah konflik ini dengan energi yang saya sebutkan tadi. Sepertinya konflik ini butuh penengah orang ketiga sebagai penjembatani supaya keadaan hubungan kerjasama satu sama lain itu menjadi lancar. Kalau di lingkungan pekerjaan kita sering konflik, nggak cocok dengan partner kerja, pasti pekerjaan bisa jadi nggak lancar ya. Hasilnya kan jadi nggak lancar. Di lingkungan keluarga juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang konflik, ada acara keluarga, kan nggak enak. Lebih bagus itu ya diakurkan, dirukunkan. Ada impian mengenai keharmonisan, kedamaian hati. Nggak pengen dealing dengan orang-orang yang suka ribut-ribut, yang suka menikam dari belakang. Ada di sini beberapa di antara kamu dealing dengan orang yang menikam kamu dari belakang. Ya, kamu tahu betul ini orang nggak suka sama kamu, pengen ngejatuhin kamu, pengen mengambil keuntungan dari kamu. Tapi apapun itu, kamu nggak pengen dealing dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau bisa, jaga jarak, menjauh, atau dijauhkan dari energi semacam itu. Ada juga beberapa di antara kamu ya, yang anggota keluarga atau mungkin kalau kamu adalah salah satu yang terlibat di dalam konflik ini, kamu nggak pengen ini berkelanjutan. Kamu pengen ada kedamaian, peace, harmoni. Sehingga adalah di sini kedamaian hati untuk berkomunikasi supaya keharmonisan tercipta lagi di lingkungan keluarga atau mungkin ini di lingkungan pekerjaan. Bakalan ada temperance, ada justice, akan ada orang ketiga penengah yang menjadi penengah konflik ini. Bakalan ada kedamaian hati, ada peluang-peluang untuk berdamai untuk yang berkonflik, peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, kepercayaan diri, untuk melangkah naik lagi setingkat dibandingkan sebelumnya. Naik setingkat ini artinya tadinya mungkin kamu di level 1 dari segi pendapatan income ya. Naik dia satu level, lebih meningkat. Ada peluang itu, cuman perlu bagi Sagittarius memiliki keberanian untuk melangkah maju, mengambil sikap, tindakan, berbuat. Kalau misalnya ada peluang untuk bekerja suatu perusahaan, ya jangan ragu-ragu lagi, ambil tindakan, take action kan gitu. Kalau misalnya ada anggota keluarga kamu yang konflik, ya kalau kamu bisa menjadi penengah di antara mereka, kenapa enggak untuk sesuatu yang baik ya kan? Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.